Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laveranti Megawanginingrum, kelas 6 Shift 1, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas, serta memberikan cara atau tutorial pengolahan datanya. Sebelum saya membahas tentang validitas dan reliabilitas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu uji instrumen. Uji instrumen penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas, atau tidak. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka peneliti wajib mengganti pernyataan yang ada dalam kuesioner dengan mengganti pernyataan yang baru. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk uji instrumen adalah membuat variabel penelitian dan memasukkan data kuesioner ke dalam program SPSS. Buka program SPSS, kemudian klik variable view. Setelah itu, kita mengcopy data yang sudah ada di Excel, lalu paste di program tersebut buat butir pernyataan kuesioner yang diuji. Pastikan measure dalam posisi scale. Selanjutnya, pastikan desimal dalam posisi 0. Data view. Untuk memasukkan data pernyataan yang sudah dipersiapkan, kita kembali ke Excel, lalu kita mengcopy data yang sudah dibuat, lalu kita balik lagi ke SPSS, kita paste. Setelah data sudah diinput, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Berikut tahapan uji validitas dan reliabilitas. Langkah pertama yaitu klik Analyze, kemudian klik Scale, lalu klik Reliability Analyze. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Reliability Analysis, lalu blok butir pernyataan untuk setiap variabel, contohnya dari variabel LA, LA1 sampai LA8. Kemudian masukkan ke dalam kotak items. Buat pernyataan sudah masuk ke dalam kotak items, perhatikan menu model dalam kondisi alpha yang ada di bawah, lalu kemudian klik statistik. Kalau sudah, maka akan muncul kotak dialog reliability analysis. Lalu di sini ada statistik. Pada kolom deskriptif for dicentang scale if item delete. Lalu pada kolom inter item dicentang pada bagian correlation. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Berikut adalah output yang dihasilkan uji validitas variabel LA. Pada tabel di atas, lihat nilai correct item total correlation. Nilai tersebut adalah nilai validitas butir pernyataan. Butir pernyataan dianggap valid apabila nilai correct item total correction
R hitung lebih besar dari R table. Perhitungan degree of freedom sama dengan N dikurang 2 sama dengan 100 dikurang 2 sama dengan 98. N itu banyaknya responden. Nilai R table untuk degree of freedom sama dengan 98 dengan A sama dengan 5% pengujian satu arah sebesar 0,197. Yang pertama, untuk butir pernyataan LA1 dan LA4 nilai R hitung lebih kecil dari R table 0,197, maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Yang kedua, untuk butir pertanyaan selain LA2, LA3 sampai dengan LA8 nilai R hitung lebih besar R table 0,197, maka butir pernyataan tersebut valid. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru, atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Dan ini adalah output yang dihasilkan dari uji reliabilitas variabel LA. Pada nilai Cronbach alpha 0,648 lebih besar dari 0,197, maka dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Secara umum, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.